Pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, kondisi geografis kerap menjadi tantangan melihat banyak daerah perbukitan, rawa ataupun perairan, hingga pegunungan. Berikut adalah beberapa ruas tol di Indonesia yang dibangun dengan menggunakan metode tak biasa, mulai dari menembus perbukitan, membelah gunung, hingga yang direncanakan melewati bawah laut. Pembangunan ruas jalan tol Trans Jawa, yaitu ruas jalan tol Jogja-Bawen. Ya, jalan tol Jogja-Bawen harus melewati kondisi geografis yang sulit. Bahkan seksi 5 dari Temanggung sampai Ambarawa akan dibangun terowongan menembus wilayah perbukitan, tepatnya di STA 20300 sampai dengan STA 20800. Jalan tol terowongan tersebut direncanakan akan dibangun pada kuartal 4 tahun 2024 mendatang. Melengkapi pengoperasian jalan tol Yogyakarta-Bawen secara penuh, proyek ini baru saja melalui tahap groundbreaking baru-baru ini. Menindaklanjuti arahan Menteri PUPR terkait aspek menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka pada seksi 5 dibangun konstruksi tunnel atau terowongan yang menembus wilayah perbukitan. Selain itu juga akan dibangun konstruksi elevated sepanjang 4,4 km di atas selokan Mataram yang merupakan cagar budaya Yogyakarta. Adapun untuk keseluruhan ruas jalan tol Jogja-Bawen ditargetkan akan selesai pada kuartal 4 tahun 2024 mendatang. Tentunya hal ini menyesuaikan dengan rencana alokasi dana pembebasan lahan dari pemerintah, serta menimbang kondisi medan yang berupa perbukitan, sehingga harus dilakukan pembangunan terowongan sepanjang 500 meter pada seksi 5 tersebut. Kabarnya proyek jalan tol Jogja-Bawen menghabiskan biaya sekitar 21 triliun rupiah yang meliputi 7 triliun untuk ganti rugi lahan serta 14 triliun untuk pembangunan. Selanjutnya adalah jalan tol Cisumdawu. Ya, jalan tol Cilenyi-Sumedang-Dawan atau Cisumdawu memiliki tol terowongan kembar pertama di Indonesia. Jalan tol ini merupakan tol pertama yang memiliki terowongan. Melansir dari keterangan BPJT, letak terowongan ini berada di jalan tol Cisumdawu di wilayah Jawa Barat, tepatnya di seksi 2 ruas Rancakalong Sumedang, yakni di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, adapun terowongan kembar yang ada pada jalan tol ini memiliki panjang sekitar 472 meter dengan diameter 14 meter. Karena terletak di pegunungan dengan kontur yang berkelok, jalan tol ini diklaim sebagai tol terindah di Indonesia. Secara penuh ruas jalan tol Cisumdawu akan beroperasi pada akhir tahun 2022 ini. Demi menembus wilayah perbukitan yang dilewati jalan tol ini, maka dilakukan inovasi teknologi terowongan. Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki wilayah topografi beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan. Adapun konstruksi terowongan kembar tol Cisumdawu menggunakan inovasi teknologi New Australian Tunneling Method, yang teknologi ini sukses diterapkan serta berguna dalam menguatkan tanah sebelum penggalian. Selanjutnya adalah ruas jalan tol Padang Pekanbaru. Ya, ruas jalan tol Padang Pekanbaru yang merupakan bagian dari feeder jalan tol Trans Sumatera tersebut membentang sepanjang lebih dari 200 km. Adapun ruas jalan tol ini dirancang menggunakan terowongan untuk menembus Bukit Barisan, Pulau Sumatera. Diketahui Bukit Barisan merupakan perbukitan yang sangat luas. Perbukitan ini membentang dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh sebagai pangkal dan ujung pulau berjuluk Pulau Andalas tersebut. Tidak tanggung-tanggung, ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 5 terowongan dengan total panjang mencapai 8,95 km untuk menembus pegunungan tersebut. Untuk ruas jalan tol yang membentang dari Kota Padang melewati Kota Padang Panjang, lalu Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bangkinang, dan Kota Pekanbaru tersebut telah dikerjakan sebanyak 3 seksi dari 6 seksi total ruas tersebut.
Adapun 3 seksi yang sedang dibangun, di antaranya ruas Padang Sicincin, kemudian Pekanbaru Bangkinang, dan Bangkinang Pangkalan. Sementara letak terowongan ruas jalan tol ini diperkirakan ada pada seksi Pangkalan Payakumbuh yang merupakan daerah perbukitan. Meskipun nantinya pembangunan ruas jalan tol ini akan melewati medan berat, perbukitan serta pegunungan terjal, akan tetapi nantinya ruas jalan tol ini akan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Jika rampung, perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Pekanbaru yang membutuhkan waktu 8 hingga 9 jam perjalanan lewat tol ini hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja. Ruas selanjutnya di Pulau Sumatera adalah ruas jalan tol Bengkulu Lubuk Linggau. Ya, ruas jalan tol ini merupakan ruas provinsi tetangga dari Provinsi Sumatera Barat yang sama-sama melewati Bukit Barisan. Adapun ruas jalan tol yang membentang lebih dari 90 km ini terbagi menjadi 3 seksi, di antaranya Tabah Penanjung Bengkulu, kemudian Kepahyang Tabah Penanjung, dan Kepahyang Lubuk Linggau yang masuk ke dalam Provinsi Sumatera Selatan. Pada ruas jalan tol ini juga akan dibangun terowongan yang akan menembus Bukit Barisan. Adapun terowongan yang akan dibangun berbentuk twin tunnel atau terowongan kembar sepanjang 7 km. Biaya pembangunan terowongan diestimasi mencapai 500 miliar rupiah per kilometer, sehingga untuk 7 km membutuhkan biaya sekitar 3,5 triliun rupiah. Selain terowongan tol Lubuk Linggau Bengkulu, juga terdapat jembatan bentang panjang yang membentang di atas lembah dengan ketinggian pilar mencapai 45-90 meter. Secara keseluruhan jalan tol Bengkulu Lubuk Linggau diperkirakan menelan biaya sebesar lebih dari 30 triliun rupiah. Jalan tol ini diharapkan bisa membuka isolasi di Provinsi Bengkulu sehingga mempercepat pembangunan di provinsi yang pernah dijajah oleh Inggris tersebut. Masih di Pulau Sumatera, ada terowongan yang dibangun pada ruas jalan tol Pekanbaru Dumai. Ya, terowongan ini bukan diperuntukkan untuk pengguna kendaraan, melainkan untuk perlintasan gajah. Terdapat 6 perlintasan gajah yang dibangun pada ruas jalan tol Pekanbaru Dumai. Pertama di Sungai Takuana yang tidak jauh dari pusat pelatihan Gajah Minas di Kabupaten Siak. Kemudian 5 perlintasan lainnya berada di seksi 4 dekat dengan Suaka Margasatwa Balai Raja. Selain untuk menjaga keselamatan pengguna jalan tol, terowongan perlintasan gajah ini juga dibuat untuk menjaga habitat gajah yang terdapat di daerah tersebut. Terowongan ini juga dibuat menyesuaikan habitat aslinya di alam. Ruas jalan tol Pekanbaru Dumai atau Tol Permai telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 lalu. Pembangunan bagian dari jalan tol Trans Sumatera ini dilengkapi terowongan perlintasan gajah sebagai upaya konservasi dan harmonisasi infrastruktur dengan alam. Selanjutnya pembangunan terowongan bawah laut Ibu Kota Baru Nusantara. Ya, Ibu Kota Negara direncanakan akan dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk menyambung wilayah Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tersebut, rencananya akan dibangun tol terowongan bawah laut yang tersambung dengan tol Balikpapan Samarinda. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR mengatakan, infrastruktur untuk penyeberangan sungai selama ini menggunakan jembatan. Akan tetapi di Ibu Kota Negara Nusantara nantinya akan dibangun dengan menggunakan teknologi submersible structure atau di bawah permukaan air. Meskipun lokasi ataupun biaya investasi yang dibutuhkan untuk membuat tol bawah laut ini belum ditentukan, namun pihak terkait mengatakan alasan menggunakan teknologi tersebut supaya jalan menuju Ibu Kota Negara tidak merusak area hutan lindung. Selain itu, dengan dibangunnya tol bawah laut tersebut,
maka akan menjadi alternatif jalan yang bisa memudahkan dan mempersingkat waktu tempuh jalur logistik ke ibu kota negara.